Smart FM. Smart Career. Ketemu lagi di program Smart Career Podcast, dan hari ini kita akan bicara masalah hal yang kontroversial ya. Kadang-kadang anak kecil yang bisa main piano, orang tuanya bakal bilang, wah ini bakatnya anak saya. Oke, selang berganti, tahun pun berganti, tiba-tiba dia pintar ngelukis. Wah ini bakat anak saya juga. Gak lama kemudian, anaknya pintar nyanyi. Wah ini bakat anak saya juga. Sebetulnya bakat itu apa sih? Karena banyak orang yang salah menempatkan bakat tidak di tempatnya. Yuk kita klarifikasi hal ini bersama dengan Kak Mutia Rizky selaku coach, trainer, dan juga pengusaha. Hai Kak. Hai Bang Daryl. Saya nggak mau panggil teteh Iya kakak aja kakak ya. aja ya. Aku kalau dipanggil kakak aku nengok. Aku nggak nengok kalau dipanggil tante. Emang iya? Iya dong, nanti sama kayak ini temennya anakku atau pernah ikut pelatihan ya gitu. Oh. Jadi yang boleh manggil aku tante hanya teman-temannya anakku. Teman-temannya anaknya. Oke, berarti bukan bakat juga itu ya. Kak, bakat itu apa sih sebenarnya? Bakat itu sebetulnya adalah sebuah kemampuan yang kita bisa lakukan tanpa kita perlu usaha kepayahan. Contoh. Contoh, main piano tadi. Hmm. Ih, kayaknya nggak belajar, kok dia bisa ya tang ting tung ting tang ting tung tuh enak gitu ya kan? Atau melukis. Nah ini saya dulu bakat saya ngelukis, nggak belajar, nggak pernah ngelihat orang ngelukis juga, tapi dikasih sama mama waktu itu cat air segala macam, saya ngelukis orang dan itu mirip sampai itu dipajang sama mama. Oke. Nah tapi sejak itu malah dikursusin. Jadi sebenarnya bakat itu adalah sesuatu yang memang kita udah bisa lakukan tanpa kita ya les-les gitulah, tanpa kita latihan, tanpa kita belajar. Kemampuan alami. Oke, berarti bisa dibentuk bakat. Nah, kalau udah punya bakat, kalau kita maunya mahir, memang perlu dibentuk. Tuh, perlu dikembangkan. Oke. Menemukan bakat itu kapan kira-kira momentum yang pas? Sebetulnya ada beberapa orang yang merasa gini, aku tuh nggak punya bakat apa-apa gitu. Kayaknya nggak mungkin ya. Jadi gimana caranya menemukan bakat itu perlu eksplorasi. Atau perlu latihan dulu. Contohnya misalnya, dulu aku les piano, kakakku les piano. Satu lagu, aku bisa langsung nyanyiin, kakak saya satu lagu tuh bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ya udah, kayaknya kamu nggak bakat deh, kata si mama ya kak. Akhirnya berhenti. Situ. Berarti sebetulnya bakat itu memang ya diberikan sama Yang Maha Kuasa juga. Iya. Kalau kita bisa melakukannya dengan sepenuh hati, dilatih, Iya. dieksplor lebih jauh, Iya, akan betul. menjadi kesukaan. Akan menjadi kesukaan, akan menjadi kebiasaan, akan jadi mahir juga. Itu bisa jadi profesional loh. Beda nggak sih bakat dengan passion? Kalau menurut saya passion tuh kan sesuatu kesenangan ya. Gitu. Kalau udah jadi bakat bisa jadi itu passionnya. Tapi kalau itu passionnya belum tentu itu bakatnya. Contohnya Ayo, gimana? Contohnya gimana? Contoh ya. Contoh passionku adalah waktu itu public speaking. Seneng ngobrol depan orang. Passionnya begitu. Baju tampil. Oke. Tapi nggak punya bakat alami untuk ngobrol. Ya. Itu. Jadi ya bagaimana caranya passion ini berkembang ya dilatih. Berarti sebenarnya bakat itu sama nggak dengan sukses dan selalu berhasil dalam melakukan banyak hal? Apakah indikasinya kalau kita sukses dalam segala hal, ya otomatis itu udah bakat kita, atau bagaimana? Oke. Anakku itu dulu bakatnya nyanyi dulu ya. Sampai akhirnya saya sekolahin dia nyanyi. Dia bisa main piano, dia bisa aransemen lagu, dan dia punya lagu. Dan saat itu dia manggung. Tapi setelah itu dia nggak mau. Dia nggak mau jadi penyanyi. Jadi saya berkesimpulan bahwa oke, orang punya bakat, tapi belum tentu dia sukses dengan bakat itu. Kenapa? Karena dia nggak mau ngembangin. Dia nggak mau bakatnya itu menjadi besar atau membesarkan dia. Tapi ada juga orang yang mau di situ tapi nggak punya bakat. Akhirnya dia sukses. Kenapa? Karena dia belajar, dia mendalami, dia terus konsisten belajarnya, dia berlatih sehingga menjadi keterampilan yang membuat dia tuh oke banget gitu, cakep di situ. Ini pertanyaan konyol nih, Teh. Ada nggak orang yang lahir tanpa bakat? Nggak ada. Semuanya pasti ada bakat. Pasti ada dong. Masa Tuhan, Tuhan kan maha adil ya. Iya, Ini nih kayaknya kamu nggak bisa apa-apa deh, nggak ada. Jadi menurut saya ya, saya yakin banget semua orang itu punya keunikannya, punya bakatnya masing-masing. Oke. Tapi mungkin belum menyadari. Nah, Ya kan? hanya belum menyadari. Hanya belum menyadari. Sehingga dia merasa itu bukan bakat saya. Iya, betul. Terus dan kalau orang tua dulu bilangnya, aduh kamu nggak usah bisnis, kita mah nggak ada bakat bisnis.
gitu kan. Apa bisnis itu perlu bakat? Ya, jadi sebagian orang memang diberikan kelebihan untuk punya gaya kepemimpinan. Misalnya anak kita yang baru SD, kok dia udah cakep banget sih mimpin orangnya gitu kan. Tapi menurut saya nih bahwa itu tetap perlu dilatih lagi gitu. Oke. Kembangin lagi. Saya tarik mundur ke belakang ya, Kak Mutia ya. Ada nggak satu hal yang mencirikan bahwa orang itu punya satu bakat, tapi bisa menghasilkan uang? Apakah hanya karena memang ada sebuah pencapaian dari sebuah bakatnya itu, atau ada hal lain yang dipertimbangkan? Sebetulnya enaknya orang kalau dia punya bakat, terus passionnya di situ. Jadi kan Udah dia klop. kayak klop. Jadi dia kayak nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu latihan, nggak perlu disuruh maju. Itu kayaknya udah mau sendiri gitu ya. Oke. Betapa enaknya ketika kita menyadari bahwa bakat kita itu, passion kita di situ, sehingga kita mau berkembang di situ. Oke, range in order ya. Bakat, kecintaan, sama habit dan prestasi. Mana pertama yang diurutkan? Habit dulu. Habit dulu. Jadi ada quote bahwa keunggulan itu bukan karena action, tapi karena kebiasaan. Coba aja orang yang bakat, tapi dia nggak dibiasakan gitu untuk dia melakukan bakatnya itu. Ya dia kalah sama orang yang dia nggak punya bakat, tapi dia terbiasa untuk terus belajar, berlatih sampai akhirnya ya dia jadi profesional gitu. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah memang betul yang punya bakat itu harus ditempatkan di tempat yang benar? Ya supposed to be like that ya, maunya sih kayak Harusnya gitu ya. kayak gitu ya. Maksudnya kayak gitu kan, supaya apa? Supaya kan ada tuh pepatah katanya bekerjalah sesuai passion atau bakatmu. Jadi kita kayak nggak kerja gitu. Tapi ada juga orang yang memang bekerjanya tidak sesuai bakatnya. Tapi bahwa bakat ini sangat bisa membuat dia tuh jadi sukses besar gitu. Oke, ini mitos atau fakta? Bakat itu genetik atau bukan? Enggak. Berarti mitos. Sebetulnya kalau genetik tuh kayak gini ya. Jadi saya ini kan trainer pikiran bawah sadar ya. Contohnya misalnya, kenapa Bang Daryl jadi penyiar? Apakah zaman dulu orang tuanya menjadi penyiar atau apa? Tapi itu yang ada data di Bang Daryl gitu loh. Kenapa anak saya mau jadi kenapa ada orang yang mau jadi pilot? Ya karena dia ternyata bapaknya pilot. Kenapa ada orang yang menjadi penyanyi? Karena ibunya penyanyi. Jadi memang dia sudah melihat sehingga itu nempel di bawah sadarnya. Oh, berarti ada apa ya? Istilahnya copying ya? Iya, ada neuron mirror, otak bercermin. Tuh. Tapi saya melihat ibu saya bekerja di kantor sampai tahun sekian pensiun, terus aku nggak mau kayak ibu saya. Iya benar. Iya. Aku nggak mau kayak ibu saya. Pokoknya aku umur segini aku udah mau pensiun gitu. Karena ada orang yang begini teh, si A itu penyanyi. Oh iya, bakatnya emang itu, orang itu juga penyanyi. Si A jadi musisi, ya emang udah begitu, karena bapaknya juga begitu musisi. Nah berarti itu sebetulnya mitos ya? Sebetulnya ya karena dia melihat terus kan, pasti kan bapaknya kan main piano terus di rumahnya, sehingga anaknya jadi melihat gitu. Sehingga anaknya juga jadi kayak ngikutin gitu. Oke. Teh, ada nggak satu cara yang bisa dilakukan untuk bisa menstimulasi bakat agar betul-betul kita bekerja sesuai dengan bakat kita, kapabilitas kita, sehingga tempatnya tuh pas. Nah, bagaimana menstimulasi agar munculnya bakat itu? Yang pertama ya, kalau kita udah tahu bahwa itu bakat kita, ya berterima kasihlah, bersyukurlah. Tapi ada beberapa orang yang memang butuh mentor, butuh orang yang mengeksplorasi, ya, sehingga dia bisa tahu bakatnya apa. Namun dengan bakat aja kita belum bisa besar, Bang. Kita perlu seseorang yang mampu mengasah kita. Pokoknya saya yakini orang sukses itu butuh mentor. Nah, mentor itulah yang mengasah bakat kita sampai kita menjadi besar. Oke, berarti harus di-sharpen ya, diasah betul. terus ya, biar Dikembangkan bakat terjadi. Iya. Titik mentok bakat itu kapan? Titik mentok bakat itu, kok susah sih nanyanya? Kayaknya kemarin nggak ada deh. Titik mentok tuh contoh misalnya kayak anakku ya, titik mentok ya. Ketika dia sudah mengaplikasikan bakatnya, oke, aku mau ini gitu. Ya, dia bukan anak kecil juga, tapi ketika dia sudah manggung dengan bakatnya yang dia punya dari kecil itu, lalu dia kayaknya ini bukan aku deh, Ma. Saya tanya, apa yang membuat ini bukan kamu?
ternyata saya tidak suka dengan perhatian banyak orang. Namanya orang pemusik kan, ya kan. Jadi ada sesuatu yang bikin mentok, itu entahlah apa ya. Tapi masing-masing orang itu punya pengalamannya sendiri-sendiri. Betul. Kenapa saya tanyakan ini Teh? Soalnya begini, setiap orang itu kan akan dipaksa atau push until the limit ya. Sehingga dia ngerasa, aduh gue udah mentok banget nih, udah gak asik lagi nih, udah gak ada challenge-nya lagi. That's why saya tanyakan itu gitu loh. Berarti bakat itu kan bisa identik berubah seiring dengan perkembangan waktu. Yes, betul. Yang namanya zaman itu pasti mengalami perubahan dan kita juga jangan stuck di situ. Ya kita terus bertumbuh. Misalnya contohnya tadi bakatnya musik ya. Sekarang kan banyak tuh yang namanya musik itu korelasinya dengan digital ya. Udah pelajarilah itu semua. Yang penting kita jangan ngerasa mentok loh. Pasti akan jalan, akan terus ada waktu kita untuk bertumbuh, untuk belajar terus. Oke. Pesan untuk Smart Listeners yang punya bakat? Buat teman-teman yang punya bakat, tidak semua orang punya bakat, so berterima kasihlah, bersyukurlah dengan bakatmu itu dan besarkan dan kembangkan sampai kamu terkenal dengan bakatmu itu. Oke, tips untuk menempatkan bakat ke tempatnya. Tips menempatkan bakat kepada tempatnya. Ini ada cerita nih ya. Jadi dia sebenarnya seorang major sergeant ya, seorang prajurit ya. Tapi dia senang di musik. Ya. Sehingga dia menjadi besar di bagiannya dia, tapi dengan cara bermusik ya. Jadi dia tampil di kenegaraan, di upacara-upacara militer dengan bermusik. Kan itu berada pada tempatnya. Jadi mesti jeli juga nih, gimana caranya kita menempatkan bakat kita supaya bakatnya nggak hilang, tapi dia tetap menjadi prajurit. Oke, berarti melakukan satu hal yang sering dengan repeating, karena repetition is a mother of learning ya. Betul. Banyak yang mengatakan itu. Oke, terakhir saya minta tips dari Teh Mutia. Apa yang perlu dilakukan ketika kita perlu mempertajam atau sharpening bakat kita sendiri? Cari mentor, cari orang yang tepat supaya kita bisa belajar dengan mereka. Ya, cari orang yang sudah berada di sana sebelum kita berada di sana. Itulah mentor-mentor terbaik. Yang pengalamannya banyak, yang skillnya nggak diragukan lagi. Oke, baik. Sudah banyak yang kita dengarkan penjabaran dari Teh Mutia Rizky tentang bakat ya. Mungkin pertanyaan besar Anda adalah sampai kapan bakat ini akan bisa kita maintain? Itu menjadi pertanyaan dan juga tantangan dalam diri. Ingat, perkembangan zaman kadang-kadang membuat bakat kita tersingkirkan. Tetapi jangan khawatir, kalau memang Anda terus belajar dengan melakukan pengulangan, kes repetition is a habit, atau repetition is mother of learning, itu akan mudah sekali. Sampai jumpa di podcast Smart Career berikutnya. Smart FM. Smart Career. Make your future better.